Semuanya tangan kanan pegangin di dada kita. Pegangin Bu, bising ayah setan belek. Coba Bapak periksa kanjutnya masih ada nggak Pak? Kalau yang hilang laporan ke saya ke sini. Ini pasti ini yang datang sih ada yang hilang satu nih kanjut. Nggak percaya coba digeledah Pak, geledah. Gini aja Pak, masih utuh tetap. Jangan sampai saya sudah pulang terus ke sana nanti malah jauh lagi Pak. Coba periksain Pak, ayam terkanjut naya. Masih utuh. Karena di sini banyak janda-janda hantu Pak, hantu janda di sini ada. Apa? Oh, hoi. Sudah Pak dites utuh kami Pak, utuh. Ayo Pak, kanjut masih utuh. Aman berarti. Pegang dadanya Bu. Pegang Bu, dada. Didedet Bu. Ulah tarik-tarik bising susuna sesak. Sudah. Pegang nanti bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ketika itu tarik ke atas, keluarin lewat mulut Allahu Akbar. Tapi nariknya jangan kenceng-kenceng, takut kutangnya ke bawah ke atas. Sudah. Dipastikan kutangnya kenceng dulu Bu. Udah pegang ya. Bersama-sama baca surat Al-Ikhlas. Biar setan hati kita biar bersih. Dijauhkan dari sifat iri, dijauhkan dari sifat dengki, dijauhkan dari sifat pendendam. Ketika hati kita sudah sehat, maka jiwa kita akan sehat. Ketika semuanya sehat, penyakit apapun semuanya akan hilang. Kenapa? Karena 99% obat kita ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Bukan ada dalam obat, bukan hati. Walaupun kita diobatin sampai ke Singapura, ke Malaysia, kemanapun. Tapi kalau tetap hati kita punya rasa iri, dengki, hasut, penyakit kita tidak akan pernah sembuh. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, acara siraman rohani Tablighul Islamiyah yang akan dibawakan langsung oleh Kiai Haji Ujang Bustami, pimpinan Padepokan Anti Galau Kabupaten Cirebon, yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini di tengah-tengah kita semua. Namun sebelum acara inti dimulai, saya mohon kepada Al-Mukarram untuk lillahi ta'ala menutup acara pada kesempatan kali ini dengan doa di akhir acara nanti. Saya yang memberikan atau membawakan acara pada kesempatan kali ini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena saya juga manusia biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ujang Bustami, mangga dipersilahkan naik ke atas panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan, setan belek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
an'ama bi ni'mati bil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, yang saya hormati wabil khusus para panitia semuanya, yang saya hormati ibu-ibu, yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya bisa bersilaturahmi di desa ini, di Blok Manis ini. Yang mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah kita bersama-sama memperingati tahun baru Islam. Tentunya kita semua di sini harus bangga, ya harus bangga. Bangga nggak Bu? Sebagai orang Islam nih bangga tidak Bu? Yakin orang Islam? Sholat tidak? Ente sare. Nah, jangan Islamnya saja, Islam KTP. Ada Islam KTP di sini. Mana ngacung orangnya? Itu temennya setan belek. Ada di sini yang masih suka mabok-mabok ada? Oh ada. Mendem tak setan. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita semua berharap pengen hidupnya sukses, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Jadi kalau kita pengen hidup sukses, kalau kita pengen hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, pengen Bu? Serius? Itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu kita harus berikhtiar. Tahu berikhtiar Bu? Apa? Tahu baik. Nyaho. Jadi ikhtiar nih Bu, ikhtiar. Nah kita tidak hanya ikhtiar-ikhtiar di mulut saja. Ikhtiar ini kita harus didampingi dengan niat. Kalau niat kitanya semua karena Allah, kalau niat ikhtiar ininya semua karena mencari ridha Allah, insya Allah kita akan diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatunya itu tergantung niat. Kita pengen sukses, tapi niatnya itu tidak karena Allah. Niat pengen dipuji, niat pengen di alam, niatnya karena erek boga kabogoh. Jangan, niat semua karena Allah. Ikhtiar ini perlu, ini pentingnya itu harus didampingi niat. Yang kedua yaitu harus disertai dengan ilmu. Nah ini banyak sekali nih, ketika kita berikhtiar tidak dibarengi dengan ilmu, itu semuanya salah kaprah. Contoh, kita pengen kaya,
kita pengen sukses, kita pengen hidupnya enak. Tapi ketika berikhtiar itu tidak disertai dengan ilmu, maka akan datang yang datangnya malah setan belek ini. Jadi contoh. Ibu dan bapak berikhtiar agar gimana caranya dagangnya laris. Ibu dan bapak berikhtiar bagaimana agar proyeknya lancar. Ibu dan bapak bagaimana berikhtiar agar sakitnya sembuh. Tapi ketika tidak dibarengi dengan ilmu, maka yang ada akan jeplak. Contoh ibu nggak jauh, itu di tetangga desa saya, mereka itu sudah gelap mata. Gelap mata itu sudah puyeng, pusing, saking pusingnya, jadi bapak tuanya pusing. Tiap hari yang nagih hutang ada, sampai sempat pun kredit pun. Hutang kredit, celana dalam semuanya kredit. Saking semua kredit, pusing hidupnya. Tiap hari mumet dikejar-kejar orang. Dia berikhtiar, datanglah ke suatu tempat di mana konon katanya tempat itu terkenal untuk pesugihan. Waduh, pesugihan ini dengan tuyul. Jadi ayah ngebuka tuyul. Ayah ente mana orangnya? Saya kepret. Jadi dia saking pusingnya bu berikhtiar, dia sudah mampet. Karena orang yang susah untuk dinasihatin itu cuma 2 orang. Yang pertama orang yang lagi sangat senang, yang kedua orang yang lagi sangat sedih. Kalau kita ngasih nasihat pasti mendal semuanya. Jadi itu saking pusingnya dia berikhtiar kemana-mana, dia pergi ke dukun 1, dukun 2 sampai dukun 12 semuanya dikelilingin. Dari paranormal kecil, paranormal laki-laki, perempuan sudah dia puterin. Sampai sholatnya lupa nggak sholat. Saking pusingnya terus keliling ke dukun, mereka akhirnya ngambil jalan pintas. Datang ke suatu tempat di mana tempat itu pesugihan. Konon katanya tempat itu tempat jual beli tuyul, tukar tambah. Tuyul sekarang ada tukar tambah bu, kayak leasing. Jadi kalau udah tuyul second itu dikasihnya murah. Yang biasanya nyusu sama ibunya ini nyusunya sama kambing, cukup. Itu namanya tuyul second. Ibu mau punya tuyul? Tiap poe tangan nyil bengkanan. Yang ada tuyul bapak ya bu. Jadi mereka itu saking pusingnya ini, tetangga desa saya itu dia datang ke suatu tempat di mana tempat itu terkenal tempat pesugihannya. Dia di situ berdiam diri. Katanya sih mungkin ritual. Bahasa kasarnya itu nyepi, wirid, apa yang dibacanya nggak tahu. Karena itu dikasih dari juru kunci. Juru kunci ini kamu baca ini selama 7 hari 7 malam. Kamu harus baca ini sampai sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada setan yang datang itu menemui kamu. Akhirnya dia nurut bu. Dia wirid, bakar kemenyan. Sampai kemenyannya habis, yang dibakar bulu-bulu semua yang ada dia dibakar. Bulu kelek, bulu apa dibakar ini semua sama dia. Kenapa kehabisan menyan? Dia langsung wirid. Pas 7 malam terakhir dia datang, setannya datang. Karena setannya pusing, yang dibakarnya bulu kelek, jadi setan nongol. Biasanya yang dibakar menyan ini bulu kelek, setan ngamuk. Datang, kamu ngapain panggil saya? Datang setan. Terus dia, saya pengen kaya setan. Saya pengen kaya, saya bagaimana menjadi orang yang sukses. Saya biar tidak dilecehkan sama tetangga-tetangga. Biar saya tidak dipandang sebelah mata sama mertua saya. Bagaimana saya pengen mempunyai duit yang banyak instan. Kira-kira saya bisa hidup enak. Setan kan senang kalau ada orang yang datang seperti itu. Oke. Nanti saya akan bawakan kambing, kata setan. Kambing ini nanti kamu bawa ke rumah kamu, bawa di kamar kamu. Besok jam 12 malam kamu sembelih kambing itu. Sembelihnya itu kamu jangan nengok kanan kiri sambil pejamin matanya.
Akhirnya si orang itu pulang bawa kambing nih Bu, kambing yang dari setan itu dibawa. Setannya ngasih kambing, kambing kecil kambingnya, dibawa ke rumahnya. Ketika sudah dibawa ke rumahnya, dia taruh di kamar. Taruh di kamar, dia sampai nunggu jam 12 malam dari maghrib, terus dia nggak makan, nggak minum. Karena saking senengnya ini setan bakal ngobul doanya dia. Bawa si kambing itu ke kamarnya. Ketika sudah nyampe di kamar, pas jam 12.00 dia ngambil golok. Golok diambil sama dia pejamin matanya, sembelihlah itu kambing yang kecil. Des. Ketika disembelih apa yang terjadi? Anak di sebelahnya langsung mati, Bu. Padahal itu kambing, ketika sudah selesai kambingnya kejet-kejet, dia sudah selesai, dia keluar, ternyata apa? Yang di sebelah anaknya sudah mati dan dalam keadaan lehernya tergorok sama. Nah, kenapa ini ikhtiar yang tidak dibarengi dengan ilmu, makanya akan sesat. Mau karena kita pengen kaya, kita pengen hidupnya sukses, tapi menggadaikan akidah kita. Kita ngasih anak kita ke setan, kita ngasih anak kita untuk ditumbalkan. Gak bisa. Kenapa? Ini adalah ikhtiar yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik. Makanya kalau ada orang yang menjanjikan, ini saya bisa menggandakan uang, saya bisa membuat kamu kaya, itu semuanya bullshit. Gak ada uang bisa diganda-gandain. Gak ada itu tuyul-tuyul dijual belikan, gak ada. Yang ada itu penggandaan janda pirang, Bu, di mana-mana penggandaan. Nah, secara logika begini, ketika kita dijanjikan seseorang dengan mahar sekian puluh juta, dengan mahar sekian ratus juta, terus nanti bakal kaya, itu semuanya bullshit. Mana ada setan mau dengan minyak wangi saja? Nggak ada. Mana ada setan mau makan dengan sesajen aja terus kita dikasih duit? Nggak ada. Yang ada ketika Anda pengen kontrak dengan setan, itu anak dipencit, baik Bu, itu kan? Jangan-jangan nanti suami pada dipencitan ya? Jangan. Ya. Jadi nggak ada, Bu. Jadi makanya ikhtiar itu harus dibarengi dengan ilmu agar kita tidak tersesat. Nah, ikhtiar juga harus dibarengi dengan amal-amal kebaikan. Ketika kita lagi ikhtiar, kita lagi punya bisnis, kita lagi punya usaha, kita lagi punya proyek, kita lagi punya apa saja, kita harus dibarengi dengan amal-amal kebaikan. Contoh, sedekah. Ini Muharram nih, sedekah. Di sini ada yang nggak pernah sedekah, ada. Tadi ngelihat yang 1000-an dikasih nanti ke kotaknya, yang ratusan ribu dibenikan. Medit tuh, medit. Jadi makanya ini kalau kita pengen hidup sukses, maka ikhtiarnya itu harus dibarengi dengan niatnya yang baik. Yang kedua yaitu dengan ilmu, yang ketiga harus dibarengi dengan amal-amal kebaikan. Nah, kalau sudah ikhtiar itu dibarengi dengan 3 perkara tadi, maka kita tidak akan keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan hadis. Begitu. Jadi jangan nih. Saya juga pernah, Bu, ini karena orangnya ini ngeyel, itu ceritanya dia tuh rumahnya sering diganggu setan. Saya diundang, Bu, ke Jakarta. Ini orang datang ke rumah, Kang, rumah saya itu kalau malam itu ada suara grotak-grotak. Kalau malam itu ada suara orang kayak nangis. Di kamar mandi kayak ada suara kucing. Di depan kayak ada, wow, semuanya cerita. Terus gimana? Coba, karena ini semua keluarga saya ini sakit semua, panas, kayak ini saya diserang santet kayaknya. Akhirnya saya penasaran, karena ini cerita si orang ini ngomongnya setan-setan aja, saya datangin. Nah, ketika saya sudah datang di rumah, saya kaget, Bu. Saya ngomong ke orang tua, Pak, ini saya mau ngomong ke Bapak, ini bukan saya aja yang datang ke rumah Bapak. Bapak ngomong katakan iya atau tidak. Kenapa? Karena saya melihat ini di depan rumahnya aja ini sudah banyak sekali setan. Dia kaget. Ya, saya datang ke situ ternyata saya yang ke-101. Jadi dia sudah datangin orang-orang pintar ke rumahnya ini. Saking saya kagetnya, saya ngomong, Pak, ini apa saja yang ditanam di depan rumah Bapak ini, sehingga rumah Bapak semua isinya setan semuanya ini. Dia tidak ngomong tadinya.
Saya kalau bapak tidak ngomong, saya akan pulang dan saya nggak mau bantu bapak. Kenapa? Karena ini semua rumah di depannya setan semua. Akhirnya dia cerita, kenapa? Dari dukun A di depan ditanam anak kucing. Kucing litik tanam, katanya ini tuh penangkal santet. Dari dukun Jawa Timur dia nanam lagi anak berit. Cindil bu, cindil tahu cindil? Ditanam, ngomongnya ini untuk penangkal santet. Dari dukun sana lagi dia ditanam curut anaknya. Jadi semua sampai anak babi, anak anjing semuanya ditanam di depan rumah. Saya ngomong, Pak, ini gimana rumah tidak steril dari setan sementara Anda semuanya ditanam ilah benda-benda semua yang najis. Bapak ini rada-rada ini. Jangan, makanya ini apa? Ini ikhtiar yang tidak dilandasi dengan ilmu. Ketika rumah kita terasa nggak enak, ketika rumah tangga kita selalu berantakan, selalu berantem, kita ikhtiar dengan ilmu, meminta, datang ke ustaz, datang ke kiai, minta didoakan, minta diberkahi. Bukan dengan cara-cara seperti itu, setannya malah pergi tidak, malah ngumpul. Nah sekarang di rumah boro-boro dibacain Al-Quran, di rumah boro-boro untuk sholat, di rumah malah untuk nyanyi-nyanyi, untuk joget-joget, yang ada meledos semua, setan datang semua itu. Ada di sini bu, yang rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran ada? Saya jamin tuh isinya setan semua. Bener nih, serius, nggak ada. Tapi orang sini mudah-mudahan semuanya soleh semua, rumahnya adem nggak adem. Dan saya doakan bapak-bapak yang baru punya istri satu, saya doakan nikah lagi. Kenapa? Oh nggak mau dimadu bu, maunya diracun. Jadi kuncinya itu, ketika kita pengen sukses, maka kita harus berikhtiar. Berikhtiar harus dilandaskan dengan ilmu. Yang kedua, doa. Kita pengen sukses, kita pengen bahagia, kita pengen hidupnya senang, tapi kita tidak pernah berdoa. Itu namanya takabur. Allah nih bu, Allah saja menganjurkan kepada kita itu untuk selalu berdoa setiap waktu, setiap saat berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa maka Allah akan kabulkan. Nah sekarang rata-rata kita ini kalau sakit baru berdoa, kalau usahanya bangkrut baru berdoa, kalau kita dimadu baru berdoa meminta kepada Allah. Salah. Perbanyak berdoa agar kita jauh dari masalah. Setiap hari kita berdoa agar dihindarkan dari malabahaya, malapetaka. Doa. Jadi kita jangan tidak percaya bu atas janji-janji Allah kepada kita. Banyak sekali sekelas Nabi bu, Nabi tidak percaya janji Allah, dikasih ujian sama Allah. Contoh nih bu, contohnya Nabi saja bu, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu umatnya banyak bu, tapi Nabi Yunus itu ketika untuk ngajak-ngajak umatnya itu sangat susah sekali. Ketika Nabi Yunus berada di salah satu tempat, di situ orang banyak, Nabi Yunus ngomong kepada umatnya, wahai umat, siapapun kamu yang tidak mengimani adanya Allah, siapapun kamu yang tidak bertakwa kepada Allah Tuhan saya, kamu nanti saya akan mintakan kepada Allah azab dan siksaan yang pedih untuk kamu semua. Apa jawab para umatnya? Ya baik sok diberi siksa, saya tungguin Yunus, nggak usah bacot aja. Kalau kamu nggak bener nih ya, Tuhan kamu memberikan bencana kepada kita semua, saya gantung kamu Yunus. Apa yang terjadi? Sekelas Nabi saja masih ragu. Ketika pulang di rumah mikir Nabi Yunus, aduh celaka, kalau sampai doa saya sama Allah tidak dikabulkan, saya bisa digantung. Makanya apa yang terjadi? Nabi Yunus langsung pergi. Pergi kemana? Pergi ke laut naik perahu. Setelah naik perahu diuji sama Allah. Di perahu, karena perahunya oleng, dibuanglah ke dasar laut. Nah, itu sekelas Nabi. Maka kita jangan pernah tidak percaya kepada janji-janji Allah. Janji Allah itu pasti bu. Kalau yang lain sih janji, oke janji. Tapi kalau sudah, pasti janji itu akan lupa. Akan tetapi kalau janji Allah itu semuanya pasti. Kenapa? Fadhkuruni adzkurkum. Ketika kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perbanyak doa, Bu. Sekarang kita pengen sukses, kita pengen sehat, kita semuanya doa saja jarang. Doa, Bu. Habis sholat minimal, jangan pernah tinggalkan doa. Doa kita panjatkan dari hati, dari mulut. Kadang kita itu selalu ngeluh terhadap doa-doa yang kita belum dikabul. Tiap hari saya doa, tiap hari saya meminta kepada Allah, tetap baik saya hidup sengsara, tetap baik pare di pangan berit, tetap baik ini. Ada yang begitu ngerasa begitu. Jangan, karena doa kita tidak dari hati yang paling dalam. Coba doanya kita hanya mencari ridha Allah, insya Allah. Jangan karena sholat kita, jangan karena doa kita agar kita usahanya maju, jangan. Jangan karena sholat kita, karena kita pengen hidupnya sehat, jangan. Semuanya sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir apa, Bu, tadi? Yang pertama ikhtiar, kedua doa, yang ketiga apa, Bu? Tawakal. Kita berpasrah diri kepada Allah. Kalau kita sudah berikhtiar, kita bisnis, kita usaha, kita lagi berobat jalan karena kita sakit, kita ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, sukseskan usaha saya. Ya Allah, sukseskan proyek saya. Ya Allah, sukseskan bisnis saya. Baru kita berdoa terus setiap jam, setiap menit, setiap detik. Setelah kita berdoa, tawakal, nunggu hasilnya. Nah, kalau kita sudah tawakal, insya Allah, kalau tiga ini kita terapkan, maka kita akan diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Begitu, Bu. Percaya tidak, Bu, dengan adanya setan? Percaya adanya jin? Percaya, Bu? Ibu percaya tidak adanya jin? Siapa yang pernah melihat jin? Siapa? Ada nggak yang pernah melihat setan belek? Ada? Ibu tahu setan belek? Tahu, Bu, setan belek? Mau saya liatin sekarang, mau? Jadi orang nih, Bu, yang orang kalau begitu cantik, orang cantik, Bu, rambut pirang, ini bengesnya merah, ininya dipoleng-poleng, tapi kalau matanya belek kan bagus tuh, jelek kan? Sekarang sudah belek kan setan lagi, jadi jelek banget. Jadi ada orang yang tidak percaya sama jin, Ibu. Saya cerita ya, orang tidak percaya adanya jin. Jadi ini ada salah satu preman. Preman itu tukang mabuk, tukang meres, tukang berantem, tukang adu domba, tukang malak-malakin orang yang datang. Ini saking karena preman, tiap hari itu kerjaannya main saja gaple, main saja kartu. Nah, setelah mereka habis mabok, main gaple, pulang ke rumah, karena sebelum rumah dia ada pohon angker. Dia itu karena habis mabok, itu perutnya mules. Tahu mules, Bu? Dia pengen ngising. Ngising, kebelet ngising. Preman pun ngising tetap, Bu. Yang namanya preman pasti ngising kalau mules. Karena saking dia itu orang, wah saya mah nggak takut sama setan, saya tidak takut sama jin. Terus saking mulesnya ada pohon angker, dia berhenti. Terus apa yang terjadi sama preman? Ngising dah di pohon. Pohon yang angker itu dia isingin, karena dia mabuk nggak sadar, ngising. Setelah selesai pulang, Bu, karena preman setelah ngising nggak cebok lagi, kepet. Tahu kepet, Bu? Namanya orang mabuk boro-boro keinget cebok, yang ada ngising aja sudah plong. Nah, setelah sudah selesai pulang, nyampe rumah langsung tidur, Bu, nggak cebok lagi, langsung tidur. Apa yang terjadi ketika pagi hari dia nangis, Bu, bangun tidur? Kenapa? Kanjutna leungit, Bu. Leungit tak rata. Mungkin karena setan yang ngamuk dia akan kucurik tak kanjut. Jeung bonggol-bonggol nak geuning leungit kabeh. Rata aja rata. Akhirnya dia nangis.
Bangun tidur, preman bertato nangis. Istrinya kaget, kenapa saya nangis? Cicing sia, kanjut lengit. Kata istri, lah sayang, saya ngomong baik-baik, yang sopan ngomongnya. Kenapa bangun tidur biasanya ceria, sekarang kenapa langsung nangis? Kanjut lengit deh. Kan dikiranya bercanda. Akhirnya sampai 10 kanjut lengit, istrinya penasaran, dibuka, ternyata rata kan. Terus dia cerita sama temennya langsung ngomong sama saya, Kang, saya punya temen, dia mabok, dia kalau main gaple, remi, itu dia ngomongnya saya emang gesiun ke setan, gesiun ke jin, lamun ayat jin ke kuaing gakan. Terus dia setelah main gaple, main remi, mabok, terus cerita yang tadi, terus barangnya hilang karena dia ngising di pohon yang besar di tempat keramat. Akhirnya udah bawa aja orangnya ke sini. Akhirnya saya bawa suruh ketemu saya. Saya bilang, weh, kenapa kamu? Ya diem aja. Kamu bener, kamu barangnya lengit. Diem aja. Saking saya penasaran, saya buka, Bu, saya rejang. Ternyata bener, Bu, rata. Yang jadi aneh, Bu, itu barangnya rata, jembutnya cuma separuh yang ada. Saya berpikir ini setan mungkin lagi mangan rambutnya terus ketelak, akhirnya dia pulang. Kan baru separuh mungkin dimakan sama setan rambutnya nih. Kan aneh, masa ke sebelah nih, Bu? Kan kalau orang rambut itu lurus, ini sebelahnya ada, sebelahnya nggak ada. Tapi barangnya rata semua. Akhirnya saya ngomong sama orangnya, kamu ini salah. Kamu sholat tidak? Saya ngomong, saya nggak pernah sholat. Terus kenapa? Kamu mabuk aja? Ya saya suka mabuk. Kenapa kamu main kartu saja? Ya karena kerjaan saya begini, judi. Oh begitu. Terus katanya kamu nggak sian sama setan. Ya kalau ada setan saya tempeleng. Ya ini dimakan setan kamu. Kamu jangan sesumber nggak takut setan. Masa sih? Ya masa sih? Kamu ini hilang pasti dimakan sama setan. Akhirnya dia diam saja. Terus ini gimana solusinya? Ya udah, kalau kamu mau barangnya utuh lagi, kamu harus bertobat, meminta ampunan kepada Allah. Mau tidak kamu? Ya mau. Tapi jangan sekarang mau-maunya aja nih. Kamu harus mandi, niat untuk membersihkan badan. Terus ya sholat, jalankan. Selama 7 hari kamu jangan pernah tinggal sholat. Kalau malam kamu baca istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampunan sama Allah. Akhirnya dia nurut. Tapi kalau kamu hanya sekarang aja, saya nggak akan mau bantu. Kalau kamu mau untuk selamanya, saya akan bantu. Akhirnya kita sepakat, dia mau tobat. Oke, mau tobat, saya bantu. Dia tinggal di sana di Padepokan 1 minggu. Ketika dia wirid, malam terakhir dia datang. Tidur didatangin setan, Bu. Setannya datang di mimpinya dia. Itu sesosok hitam besar, melet-melet katanya, mau nyekak dia. Setelah nggak puas ngakan kanjut, dia akan tajam mana kabel. Saking menggonya setan. Akhirnya diampun sama setan, ampun. Terus akhirnya setelah ampun, setan nggak ada. Terus dia selesai. Nah, sebelum malam terakhir, saya penasaran, Bu, saya datangin tempat keramatnya. Mana sih, di mana yang kemarin dia ngising di tempat angkernya, saya mau tahu. Saya datang, Bu, ke sana. Ketika datang, saya cari mana tainya. Wah, sudah garing. Oh, wis lengit. Saya putar-putar itu tempat. Nah, di sebelahnya ada pohon yang kering, Bu. Saya curiga di atas ini ada item-item apa nih nyangkut. Kayaknya kanjutnya nyangkut ini di pohon. Saking saya penasaran, saya naik, Bu, ke atas. Saya naik, baru pakai samping tuh pakai cawet deh. Namun murah bahaya di saya, lengitin saya. Saya naik ke atas, saya curiga ini item-item apa sudah kering. Akhirnya saya naik. Ketika saya naik, yang terjadi dilihat, oh bener, Bu, barangnya dia sudah kering, Bu, garing. Kanjut jeng pentol-pentol nangis kering. Saya kira, waduh, celaka. Ini mungkin dimakan setan terus dilepehin karena pahit ini. Akhirnya saya taruh lagi di sana. Saya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ini setan siapa yang berani-beraninya ngakan kanjut ini siapa? Tolong tampakin setannya. Saya tekakan deh kanjut setan ke saya. Akhirnya saya berdoa meminta kepada Allah, ya Allah. Terus dikabul sama Allah.
Terus akhirnya saya bikin air, diminumin itu orangnya, terus kembali lagi seperti semula. Tapi yang lucunya Bu, yang nggak kembali itu rambutnya yang setengah nggak kembali. Aneh, sampai sekarang saya menjadi pikiran, ini di mana ini nyangkut rambutnya itu. Nah makanya kita itu tidak harus boleh sesumbar-sesumbar yang aneh-aneh. Kita percaya adanya jin. Kenapa? Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Jadi kalau kita merasa hebat, kita karena merasa pintar, saya tidak percaya adanya jin, saya tidak percaya adanya sihir, saya tidak percaya adanya santet. Ini belum aja kanjutnya legit ini orang. Jadi jangan semua kita harus percaya. Makanya apa? Nabi menganjurkan kepada kita sampai dari hal yang terkecil. Masuk ke kamar mandi pun kita harus berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita merasa takabur, merasa sombong. Kita terus berdoa meminta perlindungan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya akan cek semua yang hadir di sini. Saya cek setan. Ada setan beleknya tidak, akan saya cekin semua. Mau saya cekin Bu? Semuanya tangan kanan pegangin di dada kita. Pegangin Bu. Bising aja setan belek. Coba Bapak periksa kanjutnya masih ada nggak Pak? Kalau yang hilang laporan ke saya di sini. Ini pasti ini yang datang sih ada yang hilang satu nih kanjut. Nggak percaya coba digeledah Pak, geledah. Gini aja Pak, masih utuh tetap. Jangan sampai saya sudah pulang terus ke sana nanti malah jauh lagi Pak. Coba periksain Pak, ayam terkanjut naya. Masih utuh. Karena di sini banyak janda-janda hantu Pak, hantu janda di sini ada. Apa? Oh, oi. Sudah Pak dites, utuh kami Pak, utuh. Ayo Pak, kanjut masih utuh. Aman berarti. Pegang dadanya Bu. Pegang Bu, dada. Didedet Bu. Ulah tarik-tarik, bising susuna sesak. Sudah. Pegang, nanti bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ketika itu tarik ke atas, keluarin lewat mulut, Allahu Akbar. Tapi nariknya jangan kenceng-kenceng, takut kutangnya ke bawah ke atas. Sudah. Dipastikan kutangnya kenceng dulu Bu. Udah pegang ya. Bersama-sama baca surat Al-Ikhlas. Biar setan hati kita biar bersih. Dijauhkan dari sifat iri, dijauhkan dari sifat dengki, dijauhkan dari sifat pendendam. Ketika hati kita sudah sehat, maka jiwa kita akan sehat. Ketika semuanya sehat, penyakit apapun semuanya akan hilang. Kenapa? Karena 99% obat kita ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Bukan ada dalam obat, bukan hati. Walaupun kita diobatin sampai ke Singapura, ke Malaysia, kemanapun. Tapi kalau tetap hati kita punya rasa iri, dengki, hasut, penyakit kita tidak akan pernah sembuh. Pegangin biar hati kita sehat. Bersama-sama tarik, keluarin lewat mulut. Bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Sekarang kalau ada yang sakit pegang. Kalau boyoknya sakit pegang boyoknya. Kalau susunya sakit pegang susunya. Kalau kanjutnya burut pegang kanjutnya. Ada yang lemes barangnya. Bapak-bapak ada yang lemes barang ada? Tidak ngaceng lagi tidak ada. Sok pegangin sambil ditekan Pak, dunyel-unyel. Pegang ya, dunyel-unyel Pak. Tapi ya di dalam aja tangannya jangan dibuka. Kalau mules perutnya pegang mules. Kalau pusing nih mikirin kredit pegangin kepalanya. Biar kredit lunas kabeh semua.
Sudah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Ke atas siapa? Jangan di sebelah. Nanti malah nempelnya ke sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu Akbar. Sekarang nundukin kepalanya, pejamin matanya. Nundukin kepalanya, pejamin matanya. Kita semua berdoa meminta kepada Allah. Mudah-mudahan wasilah bulan Muharram, wasilah kita berkumpul di tempat ini, wasilah kita silaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan sama Allah. Saya doakan mudah-mudahan yang usahanya lagi hancur, saya doakan mudah-mudahan bangkit kembali. Mudah-mudahan semuanya diberikan anak yang soleh dan solehah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كاملين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحه. Alafu minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.